Sahabat YKB, Sobat Ngulik dimanapun berada, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mau mengulik Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46 bersama dengan saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Ngulik Alkitab pada episode kali ini diberi judul Menggugat Para Penggarap Kebun Anggur. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Untuk mengulik Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46 dengan judul Menggugat Para Penggarap Kebun Anggur, kita akan ditolong bersama dengan narasumber Pendeta Ujun Junaidi. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta Ujun. Salam jumpa Pendeta Santi. Bapak Pendeta Ujun ini melayani sebagai pendeta jemaat Gereja Kristen Indonesia Guntur, Bandung. Halo warga gereja GKI Guntur Bandung, pendetanya ada di sini. Menolong kita semua, kita bersama ya untuk mengulik bacaan Matius 21 ayat 33 sampai 46. Kita mulai saja ya Bapak Pendeta. Kita mulai dalam doa. Silakan Bapak Pendeta boleh memimpin dalam doa. Baik, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur selalu ada kesempatan yang baik buat kami semuanya untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kami ingin memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kami ingin membuka hati dan pikiran kami untuk belajar dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami dalam proses belajar kami. Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk memahami firman Tuhan ini dengan baik. Dan dengan sukacita juga kami boleh menjadi para pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Saya membaca Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46 diberi judul Perumpamaan tentang Penggarap-penggarap Kebun Anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Ada seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Yang menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada petani-petani lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia mengutus hamba-hambanya kepada petani-petani itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Namun petani-petani itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain lagi dengan batu. Kemudian tuan itu mengutus pula hamba-hamba lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia mengutus anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Ketika petani-petani itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Inilah ahli warisnya. Mari kita bunuh dia dan kita miliki warisannya." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya terhadap petani-petani itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada petani-petani lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi oleh karena Tuhan, suatu keajaiban di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Siapa saja yang jatuh ke atas batu ini, ia akan hancur, dan siapa saja yang ditimpa batu ini, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Mereka mencari jalan untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Ya, Pak Pendeta, ini ayat 33 sampai 46 tentang perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dan bukan hal yang aneh ya, dalam catatan kitab Injil begitu banyak perumpamaan. Yesus mengajarkan pengajaran lewat perumpamaan. Seberapa
penting perumpamaan itu? Apa pentingnya posisi perumpamaan ya dalam pengajaran-pengajaran Yesus nih? Iya, baik. Terima kasih Pendeta Santi. Betul, banyak sekali perumpamaan yang dijabarkan atau diberikan Yesus dalam rangka pengajarannya. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa perumpamaan adalah salah satu metode pengajaran dari Tuhan Yesus itu sendiri. Gitu. Perumpamaan atau parabol, gitu ya, itu berisi pengajaran atau metode yang menyejajarkan. Jadi ada dua hal yang kemudian disejajarkan atau diperbandingkan, gitu ya. Biasanya perumpamaan ini merupakan cerita pendek, ya, atau kata-kata pendek yang dikisahkan dalam rangka untuk mengajar, gitu. Jadi seberapa penting perumpamaan dalam pengajaran Yesus? Tentu sangat penting, karena dengan metode ini suatu pesan gitu ya, atau suatu pengajaran dapat lebih mendarat dan lebih bisa dimengerti, dipahami, dan diterima oleh pendengarnya, oleh para pendengarnya. Nah, bisa juga perumpamaan ini berupa kalimat-kalimat pendek dan bukan suatu cerita gitu, Pendeta Santi. Contohnya misalkan kalau kita ambil dari Perjanjian Lama, ada Amsal 6 ayat 6-8, kalau Pendeta Santi mengingat, hai pemalas pergilah kepada semut, gitu ya. Nah, di sini ada dua hal yang disejajarkan, yaitu binatang semut gitu ya, dengan manusia yang pemalas seperti itu. Jadi inilah perumpamaan gitu ya. Ada dua hal yang disejajarkan dengan pesan tertentu gitu. Atau contoh lain di Perjanjian Lama, Nabi Yesaya sendiri ya pernah memberikan satu perumpamaan atau membandingkan tentang bangsa Israel yang pada zaman Nabi Yesaya dengan sebuah kebun anggur yang tidak menghasilkan buah. Ya, kita bisa membaca di Yesaya 5 ayat 1-5. Jadi ada kebun anggur milik Allah gitu ya, dan tidak berbuah gitu. Nah, itu disejajarkan dengan bangsa Israel yang tidak hidup menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itu contoh dari Perjanjian Lama. Jadi ada dua hal yang disejajarkan, kemudian ada pesan tertentu yang dikandung dari perumpamaan itu. Dan di Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, banyak sekali ya perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam rangka pengajarannya, baik itu berupa kalimat pendek ataupun cerita-cerita pendek, seperti itu. Kalau dari kalimat pendek misalkan, biarlah orang buta menuntun orang buta, seperti itu. Nah, jadi kalimat pendek saja gitu. Atau seperti rumah tangga yang terpecah belah gitu ya, di Injil Matius 12 ayat 25 gitu. Atau memberikan mutiara kepada babi. Ya, itu juga ada dua hal yang disejajarkan di situ gitu. Atau bukankah mata adalah pelita tubuh gitu ya. Jadi ada mata, ada pelita, kemudian dibandingkan dengan kebenaran, seperti itu. Ada juga cerita pendek yang lebih dari 40 perumpamaan. Jadi memang cukup banyak ya tersebar di Injil-Injil Alkitab kita gitu. Yang terkenal misalkan perumpamaan seorang penabur seperti itu ya, atau harta yang terpendam, atau lalang di antara gandum gitu. Dan beberapa perumpamaan memang diberikan penjelasan atau artinya gitu. Jadi Alkitab sendiri mencatat perumpamaannya beserta artinya. Nah, ini misalkan lalang di antara gandum, lalang itu adalah siapa gitu ya, menggambarkan apa atau sejajar dengan apa, seperti itu. Tujuannya supaya para pendengar perumpamaan ini atau kita pembaca Alkitab masa kini lebih memahami pesan apa yang terkandung di dalam perumpamaan tersebut gitu. Kurang lebih itu Pendeta Santi sekilas tentang perumpamaan ya. Jadi menyejajarkan untuk memperbandingkan, sebab ada pesan yang ingin dituju. Tidak betul. Selalu cerita panjang, bisa saja kalimat-kalimat pendek seperti ungkapan-ungkapan. Betul. Gitu ya. Nah, ini perumpamaan tentang penggarap kebun anggur ada dalam Injil Matius. Secara umum konteks Injil Matius, siapa ya pendengarnya ini ya? Pendengar pengajaran Tuhan Yesus yang disaksikan oleh Injil Matius. Baik, sebelum nanti kita kulik lebih dalam siapa yang menjadi lawan bicara Yesus gitu ya di perumpamaan ini, mungkin kita baik juga melihat konteks Injil Matius secara umum gitu ya, Pendeta Santi ya. Penulis Injil Matius menulis Injilnya bagi orang-orang yang
notabene orang Yahudi gitu ya, karena sudah mengenal perjanjian lama. Penulis Injil Matius sering memperlihatkan bagaimana teks-teks perjanjian lama itu seperti melihat jauh ke depan dan merujuk kepada diri Yesus. Jadi Yesus sendiri sebagai penggenapan apa yang terjadi atau apa yang dikatakan oleh perjanjian lama gitu, sebagai Mesias seperti itu. Nah, hal ini tampak misalkan Pendeta Santi jika di perjanjian lama Allah memberikan 10 hukum misalkan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai, dan hukum itu mengatur bagaimana bangsa Israel harus hidup sebagai umat Allah. Demikian juga Yesus berkhotbah di bukit seperti itu. Jadi ada nuansa yang paralel ya seperti itu. Yesus berkhotbah di bukit, naik ke tempat tinggi dan mengajarkan hidup yang sesuai gitu ya dengan firman Allah seperti itu. Jadi ada satu yang paralel. Nah, Matius sendiri ingin menunjukkan bahwa sejumlah besar perbuatan dan perkataan Yesus itu telah dinubuatkan dari perjanjian lama oleh para nabi Israel gitu. Dan Yesus membawa satu harapan baru bahwa segala bangsa akan mengambil bagian dari keselamatan Israel itu gitu. Jadi Yesus membawa kabar baik gitu, yang baru, dan kabar itu ditujukan bagi semua bangsa, bukan hanya bangsa Israel saja yang memegang hukum Taurat itu gitu. Jadi dengan kata lain konteks keyahudian di sini tuh begitu kental sekali. Kuat sekali berarti ya. Para pembacanya sudah memiliki background paham gitu ya perjanjian lama, dan para pembacanya notabene ya orang Yahudi seperti itu. Jadi ini para pendengarnya ataupun para pembacanya bukan berarti tidak punya paham sebelumnya begitu ya. Keyahudiannya itu begitu sangat kental begitu. Nah, itu konteks Injil Matius gitu ya secara umum. Bagaimana dengan konteks, katakanlah ini kan pasal 21 ayat 33 sampai 46. Tapi kan sebelum perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur ini ada cerita-cerita nih sebelumnya. Betul. Biasanya ada beberapa kan yang memang punya kaitan ya antara satu cerita perumpamaan dengan perumpamaan yang lain sampai pada sekali. ini. Nah, seperti apa itu kaitannya, kita akan ulas segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media dan sarana bagi kita mendalami Alkitab dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Sahabat YKB, pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46, diberi judul Menggugat Para Penggarap Kebun Anggur bersama dengan narasumber Pendeta Ujun Junaidi. Saat ini kita memasuki segmen yang kedua. Saya mengundang sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Dengan senang hati Pendeta Ujun dapat menanggapi, merespons, dan tentu saja menjawab pertanyaan dari para sahabat. Kita lanjut di segmen yang kedua ini ya Bapak Pendeta. Sebelum perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur ada beberapa perumpamaan yang lain begitu. Kira-kira ini
ada nggak ya kait mengaitnya ya dengan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur? Iya, baik, terima kasih Pendeta Santi. Jadi kita sudah mulai mengulik teks ini dan kita akan melihat konteks dekatnya gitu ya, perikop-perikop sebelumnya dan juga setelahnya. Saya mengajak kita mundur sedikit di pasal 21 gitu ya. Dari awal sekali, Matius pasal 21 ini diawali dengan masuknya gitu ya. Masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem. Ya, Yesus dielu-elukan sebagai raja, orang banyak menyambut Yesus dengan sukacita, dengan gegap gempita karena melihat bahwa sosok inilah yang akan membebaskan mereka, sosok Mesias gitu. Dan tentu kita bisa melihat bagaimana peristiwa masuknya Yesus yang dielu-elukan ini tentu menyita perhatian dari para pemimpin agama Yahudi. Apalagi pada perikop berikutnya Yesus masuk ke bait Allah dan Yesus marah di sana karena ia menyucikan bait Allah dari praktik-praktik jual beli gitu ya, transaksi di halaman bait Allah gitu. Yesus marah besar dan lagi-lagi tindakan ini menyita perhatian para elit agama Yahudi gitu. Jadi ada beberapa kejadian yang menyita perhatian para pemimpin agama. Mereka sangat jengkel kepada Yesus, kesal karena sikap dan perbuatan Yesus ini. Barulah kita masuk ke sini gitu ya, masuk di ayat 33 ini gitu ya. Sebelumnya Yesus juga pernah mengajar di bait Allah gitu. Ya. Di ayat 23, lalu kalau kita bisa lihat sedikit gitu ya, pertanyaan tentang kuasa Yesus gitu ya. Kak Santi atau Pendeta Santi boleh kita coba baca ayat 23, pasal 21. Ya. Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Ya, jadi di sini sangat jelas bahwa para petinggi agama Yahudi mempertanyakan otoritas Yesus. Siapa yang mengizinkan Yesus mengajar, istilahnya seperti itu. Karena hak-hak pengajaran ada di mereka, seperti itu. Kok bisa-bisanya Yesus melakukan hal tersebut gitu. Nah, barulah kita di sini melihat bahwa dalam rangka menjawab pertanyaan para petinggi agama Yahudi inilah Yesus memberikan 3 perumpamaan. Ya, 3 perumpamaan tersebut adalah yang pertama perumpamaan tentang 2 orang anak, mulai dari ayat 28 sampai ayat 32. Lalu yang kedua perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang akan menjadi bahan kita pada hari ini. Dan yang ketiga adalah perumpamaan tentang perjamuan kawin. Nah, jadi perumpamaan ini adalah satu dari antara 3 perumpamaan yang diucapkan Yesus dalam rangka menjawab pertanyaan dari para elit agama Yahudi yang mempertanyakan otoritas Yesus. Demikian, Pendeta Santi. Tadi Pak Pendeta udah jawab nih. Lihat dulu nih ya, Yesus masuk ke bait Allah dan mengajar. Dan perumpamaan tentang penggarap kebun anggur, sebelumnya ada tentang 2 orang anak, lalu kemudian tentang perjamuan kawin, itu dalam rangka untuk menjawab begitu ya pertanyaan para elit agama. Nah, ini kita masuk segmen kedua tentang topik ini, tentang perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur, menggugat para penggarap kebun anggur. Ini kan perumpamaan. Bagaimana cara kita bisa masuk lalu kemudian membaca sampai bisa menemukan pesan? Bagaimana cara kita membaca? Adakah metode-metode seperti apa yang tersedia buat kita sampai pada masuk pada pesan ini? Baik, ya terima kasih Pendeta Santi. Setidaknya ada 2 cara nih yang bisa kita gunakan pada hari ini gitu ya. Yang pertama yang lebih populer yang kita tahu bersama dengan memaknainya secara alegoris gitu. Karena ada 2 hal yang disejajarkan, lalu apa hubungannya kedua hal ini, atau satu gambaran ini mewakili apa atau mewakili siapa, seperti itu. Itu yang lebih populer yang bisa nanti juga kita akan coba memaknainya. Tapi ada metode lain yang lebih
tajam dan juga memang agak lebih kompleks seperti itu, karena kita melihat berbagai hal yang bersangkut paut di dalam konteks Alkitab. Dan saya meminjam pemikiran Ibu Tabitha Valencia di dalam satu artikelnya, penafsiran kritik ideologi pada perumpamaan Matius 21 ayat 33 sampai 46. Jadi ada sebuah kritik ideologis, Pendeta Santi. Nanti kita melihat bagaimana ada ideologi apa yang dominan di penulis Matius, lalu apakah ada ideologi yang alternatif yang bisa kita lihat. Dan ini makin mempertebal pesan firman Tuhannya. Jadi saya mengundang kita melihat semuanya nih, dua pendekatan ini, supaya kita dapat pesan yang lebih tebal gitu ya, lebih baik seperti itu, lebih kaya gitu. Nah, yang pertama, mari kita melihat perumpamaan ini secara alegoris gitu ya. Ada 4 tokoh dalam perumpamaan yang Yesus berikan ini. Yang pertama ada tuan tanah ya, pemilik kebun anggur itu. Lalu si tuan tanah ini, si pemilik kebun anggur ini memiliki hamba. Ya, hamba-hambanya, dan memiliki anak ya. Ada anak si tuan ini, dan ada para petani yang menyewa atau para penggarap kebun anggur itu gitu. Nah, kita ingat bahwa konteks atau lawan bicara Yesus yang sudah kita sebut tadi adalah para elit agama, yaitu imam-imam kepala, orang-orang Farisi tua-tua gitu ya. Kita bisa melihat bahwa ada maksud khusus dari penggambaran tokoh-tokoh ini gitu. Ada satu pesan yang ingin dilukiskan dari perumpamaan ini. Dan dalam bingkai ini kita bisa mendekati secara alegoris. Siapa sih penggarap itu misalkan? Atau siapa sih pemilik kebun anggur itu gitu. Jadi ada satu benda atau satu tokoh yang mewakili tokoh yang lain, yang sesungguhnya gitu ya. Nah, dengan pendekatan ini kita bisa melihat bahwa tuan atau si pemilik kebun anggur ini adalah Allah sendiri gitu ya, yang empunya dunia ini gitu ya. Allah sang empunya, Allah sang pemilik gitu. Lalu hamba-hamba si tuan adalah para nabi Israel atau utusan-utusan Allah sendiri yang Allah utus untuk umatnya gitu, untuk umat Israel. Dan anak dari si tuan tentu kita ingat sekali ya, sang anak gitu ya, yaitu Tuhan Yesus sendiri gitu, yang menjadi tokoh sentral juga dalam Injil kita. Dan yang keempat adalah para petani yang menyewa itu atau para penggarap kebun anggur yang notabene mewakili para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Sedangkan kebun anggur sendiri adalah umat Tuhan atau bangsa Israel. Jadi secara alegoris tokoh-tokoh dalam perumpamaan ini mewakili ya sosok atau seseorang gitu. Dan hal ini terkonfirmasi ternyata Pendeta Santi. Ya, dari mana terkonfirmasinya? Kalau kita tadi baca ayat 45, Pendeta Santi boleh bacakan ayat konfirmasinya. 45. Ya, ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Nah, jadi terkonfirmasi gitu ya. Lawan bicara Tuhan Yesus, yaitu orang Farisi, imam-imam, mengerti, oh saya ternyata yang dimaksudkan oleh perumpamaan itu. Gitu. Syukurlah kalau gitu tahu. Gitu ya. Melalui perumpamaan ini, sebenarnya ada kritik yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka gitu ya. Bukannya mereka menyambut hamba-hamba yang dari si pemilik itu, yaitu nabi-nabi seperti itu ya, utusan-utusan Allah gitu. Malahan mereka dalam perumpamaan ini menganiaya, bahkan sampai membunuh gitu, dengan maksud untuk menguasai seluruh kebun anggur itu, menguasai umat Tuhan gitu ya. Mereka dalam hal ini para elit agama ingin mengubah status mereka gitu ya, dari penggarap atau petani yang menyewa menjadi pemilik, menjadi owner gitu. Padahal kalau dipikir-pikir kan ada batasan yang harusnya mereka tidak lewati gitu. Mereka hanya menyewa, kalau dalam cerita ini ya, mereka hanya menyewa, mereka hanya menggarap, tapi berubah, mereka ingin memiliki gitu ya. Ingin kuasa yang lebih tinggi, ingin power yang lebih besar. Begitu Pendeta Santi. Padahal kalau dipikir-pikir ya, kalau kita baca gitu dengan seksama, para penyewa ini, petani yang menyewa ini, atau para penggarap kebun anggur ini juga sudah mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa gitu ya. Coba kita baca kembali Pendeta Santi dari ayat 33. Kita mundur sedikit. 33. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain.
ada seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada petani-petani, lalu berangkat ke negeri lain. Nah, kalau dari ayat ini kita bisa melihat fasilitas yang disediakan oleh sang pemilik kebun anggur ini sudah sangat Siap. memadai gitu ya. Pemilik itu sudah memagari, menggali lubang untuk memeras anggur, mendirikan menara jaga. Ini kalau bisa dikatakan ini udah all in gitu ya. Fasilitas yang siap garap gitu. Kalau kita beli rumah atau apartemen siap huni gitu ya, nggak usah mikirin apa-apa lagi. Nah ini kebun yang siap garap gitu. Artinya si penyewa nggak harus repot-repot untuk mendirikan ini itu, menyiapkan fasilitas lain untuk mendukung proses penggarapannya. Tinggal fokus aja gitu kerja. Ini udah enak sekali gitu. Dan kalau kita mau perhatikan, perumpamaan ini secara implisit mengatakan bahwa berhasil proses penanamannya, penggarapannya. Kenapa? Karena dicatat di ayat 34 ketika hampir tiba musim petik. Artinya berhasil gitu, Pendeta Santi ya. Konflik terjadi bukan pada proses pertumbuhan gitu ya. Artinya kebun anggur ini berbuah gitu. Kebun anggur ini tidak gagal panen karena sudah hampir musim petik, artinya sudah menunjukkan sesuatu yang positif. Tapi justru konflik terjadi setelah musim tuaian ini tiba. Ada kewajiban yang harus dilakukan oleh si penggarap ini, oleh si petani yang menyewa ini kepada si pemilik ladang, tapi naas itu tidak dilakukan dan malah terjadi kekerasan, bahkan pembunuhan, dan ini berulang kali terjadi. Hamba-hambanya datang kemudian dianiaya, lalu diutus lagi hamba-hamba yang lebih banyak dari sebelumnya, sama. Itu juga dianiaya bahkan dibunuh. Bahkan yang unik, si pemilik kebun ini mengutus anaknya sendiri karena dipikirnya bahwa si petani yang menyewa ini, penggarap ini akan segan kepada si anak sang empunya kebun itu gitu ya. Kita bisa mendapat keterangan di ayat 37. Akhirnya ia mengutus anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Jadi ada sebuah culture atau budaya segan ya. Budaya menghormati gitu ya. Karena status anak pasti lebih tinggi daripada hamba, seperti itu. Dengan harapan si petani penyewa ini atau penggarap kebun anggur ini akan lebih menghormatinya dan melakukan kewajibannya, dan happy ending, selesai semua gitu. Tapi apa yang terjadi? Naas sekali, anak ini pun malah dibunuh oleh mereka dengan ambisi bahwa mereka akan memiliki seluruh kebun anggur itu. Nah, yang menarik di sini, Yesus bertanya, ya, apabila tuan itu datang, gitu ya. Nah, ini salah satu metode pengajaran Yesus yang menarik juga, dengan melontarkan pertanyaan kepada lawan bicaranya, gitu ya. Apa yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu, dengan petani-petani itu? Dan di sini lawan bicara Yesus, para imam, orang Farisi, ya menangkap pesan itu, gitu ya. Mereka menjawab bahwa ia akan membinasakan orang-orang jahat itu. Dan kebun anggurnya akan disewakan kepada petani yang lain, kepada penggarap yang lain. Dan yang akan menyerahkan yang benar gitu ya. Dan akan menyerahkan hasilnya kepada si pemilik kebun itu pada waktunya. Jadi sebenarnya lawan bicara Yesus ini sadar sendiri bahwa dialah orang yang dimaksudkan, dialah yang telah berbuat jahat kepada Yesus gitu ya, dan kepada nabi-nabi pada zamannya. Dan di sini Yesus secara tegas mengatakan di ayat 43 sebagai apa ya, dampak dari apa yang dilakukan para penggarap ini. Bu Santi bisa bacakan ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, jadi dengan pendekatan ini, naratif dan alegoris, kita bisa melihat bahwa
ada kritik yang disampaikan Yesus kepada para elit agama Yahudi yang sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab menggunakan otoritasnya, menggunakan kuasanya dalam memimpin atau menggembalakan umat Allah yang dipercayakan kepada mereka. Dan Yesus dengan tegas akan membuka pintu itu kepada para petani lain atau para penggarap lain yang nanti kita bisa lihat juga gitu ya dengan kritik yang lain. Ya, Pendeta Ujun sudah menjelaskan ya bagaimana cara membaca dengan pendekatan alegoris begitu ya. Nah, yang Pak Pendeta Ujun sudah mention tadi sebelumnya ada kritik ideologis. Nah, seperti apa cara baca kritik ideologis itu, dan dari situ kita bisa menemukan pesan. Kita akan ulas di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46 dengan judul Menggugat Para Penggarap Kebun Anggur dengan narasumber Pendeta Ujun Junaidi dari GKI Guntur Bandung. Sahabat, kita memasuki segmen yang ketiga. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Pendeta, kita masuk di segmen ketiga, segmen penutup ini. Di segmen kedua, Pak Pendeta sudah mengulas ya pendekatan alegoris ketika kita membaca perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Bagaimana dengan pendekatan membaca kritik ideologi? Ya, terima kasih Pendeta Santi. Ini ada satu metode membaca yang lain gitu ya terhadap teks ini, dan saya mengutip artikel dari Ibu Tabita Valencia yang juga menggunakan penafsiran kritik ideologi ini. Setidaknya ada dua ideologi yang dominan dalam konteks Injil Matius yang kemudian akan membuka peluang bagi kita untuk melihat atau mencari ideologi yang alternatif. Nah, jadi ada yang dominan, lalu kita diundang untuk melihat yang alternatif, kemudian yang alternatif ini akan memberikan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pesan lain gitu ya dari firman Tuhan ini yang akan memperkaya bacaan kita. Dan mari kita lihat pertama-tama ideologi dominan apa yang tampak dari konteks Injil Matius secara keseluruhan dan juga konteks dari Matius 21 yang kita baca pada hari ini gitu. Ideologi dominan yang pertama yang bisa kita lihat adalah apa yang disebut Ibu Tabita sebagai etnosentrisme. Apa itu etnosentrisme? Yaitu satu pemahaman yang menegaskan bahwa bangsa Yahudi ini gitu ya, secara etnis Yahudi memiliki superioritas gitu ya. Jadi lebih menonjol, dia punya hukum Taurat, bangsa terpilih dan lain sebagainya, sehingga pemahaman ini menggiring mereka untuk berpikir secara eksklusif seperti itu. Nah, ini ideologi dominannya gitu. Sebuah pemahaman bahwa bangsa Yahudi lebih superior daripada yang lain gitu. Nah, kita bisa melihat bahwa memang Injil Matius dekat sekali kan dengan konteks keyahudian, dan hal ini menggiring mereka hidup
dengan pola pikir eksklusif bahkan superior, dan ini mengundang kita untuk mengkritik ideologi dominan ini gitu. Apa benar bangsa Yahudi ini menjadi bangsa yang istilahnya lebih tinggi, lebih hebat, lebih superior daripada bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, kita diundang untuk melihat alternatifnya apa yang bisa kita dapatkan dari teks ini gitu. Nah, alternatif yang bisa kita lihat adalah kalau budaya dominannya ini eksklusif, etnosentris, nah berarti alternatifnya adalah satu model yang lebih inklusif, yang lebih terbuka, seperti itu gitu. Jadi yang eksklusif ini diperhadapkan dengan yang inklusif. Betul, kita diminta untuk melihat alternatif gitu. Apa benar superioritas itu harus dipertahankan seperti itu ya. Nah, disinilah kita diundang untuk melihat inklusivitas dan bagaimana narasi-narasi Injil Matius sebenarnya terbuka sekali kepada inklusivitas gitu. Contoh misalkan di tengah budaya Yahudi yang kental, di awal sekali Injil Matius di situ ada silsilah Yesus itu kan ini spesial Matius nih ya, nggak ada di Injil lain gitu ya. Ini sangat khas Yahudi sekali karena silsilah itu begitu Penting sekali. penting dan kental gitu. Memastikan keturunan Betul sekali. murni atau tidak. Betul sekali. Tapi yang menarik di dalam daftar narasi itu juga ada orang-orang non-Yahudi gitu. Jadi selain ada budaya dominannya, ada juga nilai-nilai inklusivitas yang terkandung di sana gitu. Dan kita lihat juga misalkan ada narasi tentang orang Majus dari timur di Injil Matius juga. Hanya ada di Injil Matius gitu. Jadi sebenarnya Injil Matius secara keseluruhan ini membuka ruang kepada inklusivitas itu gitu. Nah, ini konteks alternatif Injil Matius yang bisa kita maknai seperti itu gitu. Nah, bagaimana dengan bacaan kita gitu. Penggarap-penggarap kebun anggur ini apakah juga bisa kita lihat inklusivitasnya gitu ya sebagai ideologi alternatifnya gitu ya. Nah, kita bisa melihat dari bacaan kita yang jawaban Yesus kepada para elit agama itu gitu ya. Yang tadi yang sudah kita baca bersama bahwa kerajaan Allah akan diambil gitu ya dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Ada di ayat 43 gitu. Nah, berarti di sini juga kita bisa melihat bahwa ketika bangsa Israel, para elit agama ini menganggap bahwa mereka superior, mereka hebat, mereka bisa gitu ya, dan mereka merasa diri tanda petik spesial gitu. Ternyata ada kritik yang mengatakan bahwa enggak, bangsa-bangsa lain pun gitu ya, siapapun gitu ya, bangsa-bangsa lain pun yang istilahnya bisa berbuah gitu ya, menghasilkan buah dari kerajaan Allah, maka mereka pun layak di mata Allah. Gitu. Bukan hanya sekadar kamu bangsa Yahudi seperti itu. Nah, di sini kita melihat ada sebuah ideologi alternatif, yaitu ideologi inklusivitas. Gitu. Itu yang pertama. Gitu. Jadi cara mendekatinya agak berbeda ya. Kita lihat dulu yang dominan apa, lalu kita pertanyakan yang dominan ini. Apa gitu. ya itu? Apa iya memang begitu? Gitu. Nah, ternyata kita diundang untuk, ada alternatif lain untuk membaca teks ini. Yang pertama kita dapatkan poin tentang inklusivitas, gitu, bahwa bangsa manapun ya non-Yahudi ya bisa layak di mata Allah, menjadi orang yang layak di mata Allah, bahkan berbuah gitu ya, menghasilkan buah kerajaan Allah gitu, dan itu valid, itu bisa gitu, nggak harus Yahudi istilahnya gitu ya. Nah, itu ideologi dominan yang pertama dan alternatifnya. Lalu yang kedua, budaya dominan yang bisa kita lihat adalah dalam konteks sosial gitu ya. Konteks sosial Injil Matius yang tidak bisa kita lupakan, ada struktur kelas-kelas. Ya, di dalam Injil Matius itu sendiri kita tahu bahwa ada penjajahan bangsa Roma seperti itu yang juga mengkotak-kotakan orang berdasarkan relasi kuasa gitu ya. Ada kelas-kelasnya, ada kelas atas, ada kelas bawah, dan kita lihat siapa lawan bicara Yesus, yaitu para pemimpin agama yang bisa masuk golongan atas gitu ya, golongan atas, golongan orang penting istilahnya gitu ya. Sedangkan tentu ada orang-orang lain yang lemah, yang papa gitu ya, yang rendah gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ideologi dominannya adalah kelas-kelas gitu ya, kelas-kelas sosial, dominasi, relasi kuasa seperti itu ya, tuan dan hamba gitu ya. Itu yang dominan gitu. Nah, kita kembali pertanyakan, apa iya cuman itu? Nah, gitu ya. Ini cara mengkritik gitu ya.
Apa iya cuman itu gitu. Dan ternyata kita bisa melihat ideologi alternatif, yaitu sebuah ideologi pembebasan seperti itu. Jadi orang tidak dilihat dari kelas-kelasnya gitu. Nah, bukankah ini sangat tajam sekali. Yesus yang mengkritik para elit agama gitu ya. Yesus yang mengkritik orang atas gitu ya, orang penting, adalah Yesus yang juga membebaskan di sini gitu. Ada pesan pembebasan di sini gitu. Dan di dalam konteks Matius, orang Kristen itu mengalami penindasan yang ganda, baik dalam pemerintahan Romawi sekaligus orang-orang Yahudi gitu. Jadi double pressure gitu ya, diserang dari mana-mana nih, dari dua layer, dari dua pihak. Maka pesan firman Tuhan ini semakin kuat. Untuk apa? Untuk mengajak kita memperhatikan sesama, membebaskan, untuk peduli, untuk tidak mengkotak-kotakan orang berdasarkan kelas-kelas seperti itu. Dan di sini menjadi ideologi alternatif gitu. Jadi ada yang dominannya pengkotak-kotakan berdasarkan kelas, yang alternatifnya enggak begitu. Kita dibebaskan dari pengkotak-kotakan tersebut. Gitu. Jadi lebih kaya ya Pendeta Santi ya. Jadi yang pertama tadi tentang eksklusif, alternatifnya jadi inklusif. Yang kedua ini tentang pengkotak-kotakan, alternatifnya pembebasan. Ya, jadi melalui kritik ini pesan firman Tuhan kita semakin kaya gitu, dalam berusaha mendalami kisah perumpamaan. Pak Pendeta tadi kan pertama ya melalui pendekatan alegoris ya. Kita juga mesti tahu nih apa sih yang bisa menjadi tugasnya ya. Tadi kan penggarap, kamu sebagai pelayan, ya jangan kamu jadi mengambil otoritas. Betul. Kamu sebagai pelayan yang dipercayakan, ya pakailah kepercayaan itu. Jangan lalu kemudian menyelewengkan kepercayaan itu begitu ya. Tadinya dia bekerja, tapi begitu lihat buahnya banyak juga ya, malah jadi kepengen memilikinya, betul, begitu jadi ya. serakah ya. Jadi serakah begitu kan. Lalu kemudian siapa yang kita pikirkan gitu dalam setiap pelayanan kita ya. Diri kita saking udah aktifnya, lama-lama udah bukan lagi mental pelayan, tapi mental tuan, saking udah aktifnya di dalam pelayanan begitu ya. Lalu kemudian melalui pendekatan kritik ideologi ini jangan eksklusif ya. Ini ideologi yang dominan, eksklusivisme, berhadapan dengan yang inklusif. Yang pengkotak-kotakan, yang selalu biner, A, B, kelas atas, kelas bawah, laki-laki yang di atas, perempuan yang di bawah dan sebagainya. Yesus hadir mendobrak, enggak itu ya, untuk membebaskan. Nah, perumpamaan tentang penggarap kebun anggur ini kan seperti perumpamaan yang lain. Yesus sering berbicara tentang kerajaan Allah begitu ya, melalui perumpamaan-perumpamaan, termasuk juga perumpamaan tentang penggarap kebun anggur ini. Apa yang bisa kita lakukan ya sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya ya, supaya kita juga turut dalam gerakan yang sudah Yesus mulai begitu ya, mendobrak eksklusivisme, lalu kemudian dalam pengajarannya, dalam pelayanannya yang justru ditonjolkan adalah suara yang membebaskan. Ya, terima kasih Pendeta Santi. Nah, disinilah sesuai tema kita ya, menggugat gitu ya, para penggarap kebun anggur, kita bisa ajukan gugatan kita ya, atau bentuk protes kita kepada tokoh-tokoh ini gitu ya. Nah, yang pertama kita belajar tentang penata layanan atau stewardship gitu, yang tadi Pendeta Santi sudah katakan. Kita kenal siapa diri kita, status kita gitu ya. Kita ini pelayan atau penata layan, bukan pemilik gitu ya. Nah, yang menjadi keliru adalah ketika kita sang manajer ini gitu ya, yang pengelola gitu ya, ingin menjadi pemilik gitu. Jadi ada perubahan status yang ingin kita dapatkan. Nah, di sini kesalahan kita gitu ya, kalau kita ingin memiliki gitu. Nah, dia tidak lagi memikirkan kepentingan si tuan tanah ya dalam perumpamaan ini. Yang dipikirkan adalah semata-mata dirinya sendiri. Dengan powernya, dengan kekuasaannya, dengan segala mungkin keuntungannya gitu ya. Keuntungannya, hasilnya dan lain sebagainya, sehingga pelayanan itu berorientasi kepada dirinya sendiri dan bukan untuk sang empunya kebun itu yang adalah Allah sendiri gitu. Jadi pesan yang kuat sekali mengingatkan kita tentang status siapa kita dan siapa Allah kita gitu ya. Nah, itu yang pertama yang bisa kita
hayati di dalam keseharian kita sebagai para pelayan. Kita bisa bertanya terus gitu ya, memurnikan kembali panggilan pelayanan kita, entah sebagai hamba Tuhan, sebagai aktivis gereja, sebagai apapun bentuk pelayanan kita selalu bertanya tentang diri kita sendiri. Untuk apa kita atau untuk siapa pelayanan ini kita persembahkan? Jangan-jangan kita orientasi pelayanan itu diri kita sendiri gitu, dan ini yang harus terus diluruskan gitu. Nah, itu gugatan pertama kita gitu ya kepada para penggarap kebun ini. Kenapa Anda ingin menjadi pemilik gitu ya? Nah, Anda hanya penyewa, Anda hanya penggarap, Anda hanya petani gitu. Itu yang pertama gitu. Nah, kemudian sebagaimana yang Pendeta Santi katakan, bahwa melalui pesan atau perumpamaan ini, kita juga semakin kaya dalam memaknai, menegakkan nilai-nilai kerajaan Allah seperti itu. Nah, kita diminta untuk memaknai tadi dari kritik ideologi yang kita sama-sama gali bersama, kita lakukan bersama-sama adalah coba kita mulai peka terhadap dominasi-dominasi seperti itu ya, terhadap nilai-nilai yang dominan. Kalau dalam konteks Matius adalah nilai-nilai yang superioritas, eksklusif, bahwa saya lebih baik daripada yang lain, maka kita diminta untuk belajar inklusif, terbuka, dan juga rendah hati gitu ya, bahwa sehebat-hebatnya kita gitu, tentu ada kelemahan dan kita diajak untuk terbuka untuk itu gitu. Nah, ini kan nilai yang sangat kaya sekali Pendeta Santi. Di tengah konteks kita yang mungkin kita merasa kita hebat, kita superior ya. Anak-anak Tuhan, anak-anak raja seperti itu. Jadi kita punya Aku superioritas. anak raja, engkau anak raja ya, Betul. kita semua anak raja. Betul, kita punya superioritas itu. Nah, hati-hati dengan itu, jangan sampai kita sombong juga seperti itu. Dan malah kita bertindak eksklusif seperti itu. Dan menganggap yang lain tidak memiliki nilai dan lain sebagainya. Nah, itu juga panggilan kita di dalam keseharian, di dalam pelayanan kita gitu. Dan yang kedua, mari menyuarakan pembebasan tadi ya. Ketika yang dominan itu adalah sebuah struktur sosial yang kaku, pengkotak-kotakan gitu ya, maka kita dipanggil untuk memberikan alternatif, bahkan mengguncang yang dominan ini gitu ya, mengguncang yang kotak-kotak gitu ya, kotak-kotakan itu. Kita dipanggil untuk terus membela mereka yang lemah gitu ya, peduli kepada sesama, melihat mereka yang tertindas dan lain sebagainya. Dan bukankah itu nilai-nilai kerajaan Allah gitu, dimana ketika itu ditegakkan, maka keindahan, harmoni, damai sejahtera Allah akan bisa kita rasakan di dalam keseharian kita. Nah, mari kita belajar. Gugatan ini juga bukan gugatan untuk penggarap saja, jangan-jangan gugatan ini juga berlaku juga untuk kita yang diprotes gitu. Kita yang sedang juga digugat oleh teks ini, oleh firman Tuhan ini, supaya kita juga bisa boleh mengintrospeksi diri dan mengevaluasi diri. Terima kasih Pak Pendeta Ujon untuk kesediaannya boleh mengulik teks ini. Dan sahabat, ketika tayangan ini boleh menjadi berkat bagi sahabat semua dimanapun berada, sahabat boleh membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan boleh menekan tombol like serta subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita menutup episode kali ini dalam program Ngulik Alkitab dalam doa. Silakan Pak Pendeta boleh berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk proses belajar bersama yang kami lakukan dengan penuh sukacita. Kami memohon terus pertolongan dan kekuatan Roh Kudus ketika kami akan juga belajar melakukan firman Tuhan ini di dalam keseharian kami. Dan kami memohon Tuhan, tumbuhkanlah terus kerinduan di dalam hati kami untuk terus belajar dan untuk terus melakukan firman Tuhan di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Amin.